pelatihan pembelajaran mendalam HP nggak usah. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu kami kumpulkan untuk mengikuti kegiatan hari ini itu juga karena kami mendapatkan tugas selama kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, kami harus menindaklanjuti di sekolah. Nah untuk itu pertama yang kami lakukan adalah mensosialisasikan terkait dengan pembelajaran mendalam itu apa. Nanti akan dipaparkan oleh Bu Nisa, Bu Yuli atau Bu Eni. Yang kedua nanti terkait dengan pelaksanaan implementasi pembelajaran mendalam. Lalu saya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga saya kira sudah lebih paham, sudah sering baca terkait dengan pembelajaran mendalam. Tapi ini karena tugas kami dan teman-teman yang mengikuti pelatihan harus mensosialisasikan, harus mendiseminasikan apa yang kami peroleh dari kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Nah untuk itu nanti kepada Bapak Ibu sebelum mengimplementasikan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu harus tahu, harus paham pembelajaran mendalam itu yang seperti apa. Harus tahu dimensi profil lulusan itu apa saja. Harus tahu prinsip pembelajaran itu meliputi apa saja, pengalaman belajar itu yang bagaimana, dan kerangka pembelajaran yang bagaimana. Itu nanti Bapak Ibu harus tahu. Nah nanti materi-materi tersebut nanti secara singkat akan dipaparkan oleh Bu Nisa, Bu Yuli, dan Bu Eni terkait dengan pembagian tugas paparan monggo yang bertiga diatur. Nah harapan kami Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini, walaupun kegiatan ini waktunya cuma singkat, padahal kami mengikuti pelatihan itu kemarin 5 hari, tapi Bapak Ibu nanti mungkin hanya 1 jam. Syukur-syukur sih sampai jam 3 ke. Syukur-syukur sampai jam 3 ke. Kalau tidak ya pojok lewati beduk lantak depan itu. Nah harapan kami Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa menyusun rencana pembelajaran mendalam, latihan membuatlah paling tidak lah. Yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan pembelajaran, terutama pembelajaran yang mendalam. Tapi sebelumnya Bapak Ibu juga harus paham pembelajaran mendalam itu yang seperti apa. Ini nanti kami mohon Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini mohon diperhatikan betul-betul, sehingga Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini mendengarkan mudah merasa takut, praktek iso gawe, mulang iso cepet itu. Nah nanti kalau belum paham ya lihat PPT atau minta dikirimi PPT dari Bu Nisa atau Bu Yuli atau Bu Eni. Dikirimi PPT-nya ini. Lah non saya nanti saya tidak bisa membersamai kalimat yang baru membersamai karena saya harus menjemput anak di Buaya. Monggo menjemput buatan nggih menjemput anak yang di Buaya. Jadi kami hanya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu paham, Bapak Ibu dapat mempraktekkan pembuatan RPP dan dapat mempraktekkan pembelajaran mendalam di kelas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Selamat melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam. Dari saya mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami sebenarnya kami berikan kepada bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh untuk sambutan atau awal dari kegiatan pada pagi hari ini.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah derek ngajeng ya, langsung saja karena waktu sudah siang dan di sini ada 3 narasumber. Ya, monggo untuk Bu Eni dan Bu Yuli saya untuk berkenan di depan untuk membersamai saya. Ya, pada Bapak Ibu Guru tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Teguh bahwa pada kesempatan pada siang hari ini kami ditugasi dalam pelatihan pembelajaran mendalam untuk menyampaikan atau memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru. Walaupun sebenarnya kami sudah yakin Bapak Ibu Guru itu sebenarnya sudah pintar, sudah paham dan hal ini sudah tidak hal yang unfamiliar atau hal yang yang tidak dipahami ya, karena waktu IHT juga kita sudah dengan mengundang Pak Pengawas kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Hanya saja di sini kami mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu langsung saja. Pada kesempatan kali ini nanti akan ada 3 sesi Bapak Ibu. Yang sesi pertama ada dengan saya, yaitu saya akan membahas terkait dengan sekilas growth minded versus fixed minded atau pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap terkait dengan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua nanti saya juga akan membahas secara garis besar terkait dengan konsep dan prinsip pembelajaran mendalam, mengingatkan kembali. Dan yang ketiga nanti bersama dengan Bu Yuli akan membahas prinsip dasar asesmen, juga nanti akan ada bentuk real dari RPM, rencana pembelajaran yang sudah di dalamnya ada pembelajaran mendalam. Kemudian yang terakhir nanti dengan Bu Eni akan membahas tentang pembelajaran inquiry kolaborasi atau pembelajaran berbasis kolaborasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, Bapak Ibu, langsung saja untuk mengingatkan kembali apa itu pembelajaran mendalam. Sudah bisa? Iya, background. Pak 5 aja dah. Sudah? Bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Di dalamnya akan ada 10 pertanyaan, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama sesi saya yaitu membahas sekilas tentang pola pikir bertumbuh atau tadi yang disebut dengan growth mindset, growth minded. Pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, bahwa pola pikir kita itu mempengaruhi tindakan kita. Dengan tindakan kita tentunya nanti akan ada hasilnya. Jadi apa yang kita lakukan ya diawali dengan pemikiran kita. Oleh karena itu di sini pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi Bapak Ibu, baik kita atau anak-anak kita, hasil yang anak-anak dapatkan itu sebenarnya diawali dari mindset mereka, dari pola berpikir mereka. Ketika di awal anak-anak kita berpikir bahwa posisi sinau, penting segala macam motivasinya, tentu akan mempengaruhi di hasil yang tidak akan optimal, terutama di hal kognitif. Nah, di sini di bukunya Carol Dweck ya, bahwa pola pikir yaitu kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sesuatu peristiwa. Ketika ada peristiwa, apa respon atau pikiran kita pertama terhadap peristiwa tersebut?
hal sederhana saja ini saya sampaikan, misalnya yang baru saja kita bahas, ada MBG. Apa kita respon pikiran kita pertama tentang MBG? Nah ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Apakah MBG itu sesuatu hal yang menurut kita sesuatu yang membebani? Enggak ya, tentu bukan. Ya. Ingat direkam ya, direkam ya. Nah itu makanya ini hal sederhana. Jujur ya, ini hal apa namanya untuk kita analogi lah, karena saya biasanya memberikan analogi ke anak itu hal-hal yang dekat dengan anak saja gitu. Nah, jenis pola pikir Bapak Ibu itu dibagi menjadi dua. Ini sangat luar biasa kalau kita memiliki growth mindset, dan itu juga nggak mudah gitu, butuh proses. Maksudnya gimana? Growth mindset itu tidak serta-merta muncul Bapak Ibu, bahwa ternyata juga dari proses belajar dan berusaha. Tapi bukan berarti yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset itu tidak bisa berubah ke pola pikir bertumbuh. Nah, di sini harapannya kita bisa mengubah sedikit demi sedikit pola pikir kita menjadi pola pikir yang bertumbuh. Bahwa ketika kita menghadapi sesuatu itu kita anggap apakah sebagai rintangan ataukah sebagai tantangan. Nah, ketika kita memiliki pola pikir bertumbuh, ketika ada suatu hal kita anggap itu sebagai tantangan kita, itu kita berikan maksudnya kepada anak didik kita. Ketika ada nanti TKA, nah itu kita memberikan motivasi kepada anak bahwa itu sebagai bagian dari pembelajaran yang tantangan untuk bisa melalui itu, bukan sesuatu hal yang rintangan gitu. Nah ini Bapak Ibu dalam menyikapi pola pikir bisa kita lihat ketika ada suatu hal, ketika kita ada tantangan, challenge, yang pertama itu challenge, apakah kita akan menghindar? Apakah kita akan menerima? Kalau yang di bawah itu adalah pola pikir bertumbuh, kalau yang di atas itu adalah pola pikir tetap. Ketika ada rintangan, obstacles itu rintangan, apakah kita menyerah begitu saja atau kita bertahan? Kemudian ketika ada effort, usaha ya, itu kita mubazir, kita biarkan saja, atau itu sebagai kita anggap sebagai suatu peluang. Ketika ada kritik terhadap diri kita, apakah kita anggap itu sebagai serangan? Makanya disebut anti kritik. Ataukah itu sebagai informasi yang kita serap kemudian kita lihat dari berbagai sudut pandang gitu. Kemudian kesuksesan orang lain Bapak Ibu, apakah kita lihat sebagai ancaman ataukah sebagai inspirasi? Nah itu pemikiran kita. Ini yang gak mudah Bapak Ibu, saya juga gak yang gitu ya, selevel itu. Tapi harapannya kita belajar bersama-sama, yang terutama ketika ada tantangan, ketika ada rintangan ya kita mencoba untuk bertahan, kita bertahan, kita menerima, dan kita anggap itu sebagai peluang. Ini harus di diri saya sendiri Bapak Ibu. Misalnya ya, saya CPNS itu daftar 4 kali Bapak Ibu. Ketika saya menganggap bahwa CPNS itu sudah selesai, tes di tahap mungkin di tantangan pertama, saya nggak mencoba lagi. Mungkin saat ini saya tidak di sini dengan bersama Bapak Ibu, tapi saya menganggap bahwa itu suatu hal yang saya penasaran, saya coba lagi. Kedua, ketiga, baru sampai ke 4 saya bisa ada di sini. Nah itu sedikit demi sedikit itu ya, terjebolnya itu juga bagian dari pola pikir bertumbuh ya, walaupun tetap butuh proses. Itu Bapak Ibu sekilas terus perannya apa Bapak Ibu terkait pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam? Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai seorang guru nanti harapannya mampu memberikan hal afirmasi positif lah ke anak didik kita. Bagaimana praktek pedagogis kita itu mengajari anak ketika ada misalnya kasus di pedagogis, misalnya kalau di IPA itu terkait dengan project atau problem based learning. Nah, anak kan diajari untuk ketika ada masalah apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu mengajari untuk itu. Lingkungan pembelajaran
Bagaimana kita mampu di sekolah, ini sebenarnya dulu juga kita sering Bapak Ibu kalau di Kombel budaya positif itu ya lingkungan pembelajaran hampir sama lagi. Bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, yang mampu mengeksplor anak didik kita. Kemudian kemitraan pembelajaran nanti akan disampaikan lebih jauh dengan Bu Eni. Kemudian pemanfaatan digital atau digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi. Jadi kita gunakan teknologi itu sebagai ya untuk membantu kita untuk meningkatkan pemahaman kepada murid proses pembelajaran. Ini terkait kerangka pembelajarannya. Kemudian pengalaman pembelajaran. Nah ini ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di kelas ketika anak mengalami kesulitan dalam memahami, ya kita mencoba memberikan motivasi untuk anak bisa gitu ya. Kemudian mengaplikasi penalaran kritis dan kreatif sangat dibutuhkan. Nah, mengaplikasi ini kita beri kritis dan kreatif karena mengaplikasi anak sudah melakukan, levelnya itu sudah melakukan suatu kegiatan. Merefleksi dalam tahap ini peran PPB itu pola pikir bertumbuh ya. Mengajak anak untuk mengeksplorasi, meregulasi diri sejauh mana sih mereka proses belajarnya itu yang mereka pahami itu ada di sejauh mana, di level apa yang kalian rasakan, pengalaman belajar apa yang menantang, yang sulit, yang materi apa yang masih belum bisa dipahami, apa kedepannya yang harus saya lakukan sebagai seorang murid. Nah, anak itu sebenarnya harus tahu refleksi diri, seberapa jauh pemahaman saya. Nah itu yang kadang anak-anak sekarang itu seringnya tuh masih belum tahu saya di mana levelnya dalam proses pembelajaran saat ini gitu. Kemudian ini prinsip pembelajaran ya Bapak Ibu, yaitu peran pola pikir bertumbuh itu bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik kita untuk punya learning mindset. Apa itu learning mindset? Bahwa ayo anak-anak, bahwa kita sebagai seorang manusia itu harus punya long life, kita sebagai long life learner atau pembelajar sepanjang hayat. Tadi dibahas sama Bu Widi di kantor. Yuk kita, apalagi murid ya, guru juga walaupun sudah lulus juga harus mempunyai long life learner. Maksudnya gimana? Kita bekerja tidak cukup dengan skill kita, tapi kita harus upgrade diri. Dan saya juga menyampaikan kepada anak bahwa kalian lulus SMP SMA bukan berarti kalian berhenti belajar. Kalian daftar kerja, kalian mungkin mau naik jabatan yang lebih tinggi, seperti contohnya Bu Yuli uji kompetensi. Nah itu bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Karena kalau kita tidak diasah ya kita bagaimana mengikuti perkembangan zaman itu. Walaupun tetap ya Bapak Ibu ya kita pelan-pelan nih. Saya di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan apa yang ada di sini dan untuk refleksi kita bersama. Itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya bermakna. Nah, Bapak Ibu nanti akan lebih jauh saya tentang prinsip pembelajaran. Yang jelas di sini kalau pembelajar PBB itu, nah anak menyadari bahwa belajar itu dibutuhkan dan dilakukan sepanjang hayat. Nah ini yang memang PR besar kita Bapak Ibu untuk memotivasi anak untuk bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berat ya Bapak Ibu, saya yakin semuanya juga menyetujui dari statement saya dengan segala hal kontroversi istilahnya gangguan-gangguan dari luar gitu ya. Contohnya dari bagaimana di rumah, karena belajar itu tidak hanya di sekolah Bapak Ibu. Menumbuhkan pola pikir bertumbuh itu tidak hanya dari lingkungan sekolah, tapi bagaimana peran orang tua di rumah. Jadi perlu juga itu. Kemudian menggembirakan ya Bapak Ibu, dalam arti ketika kita membutuhkan PBB agar bisa tercipta suasana belajar yang positif, tidak dengan paksaan. Karena anak melihat sesuatu itu sebagai tantangan, bukan suatu paksaan. Aku sino ini mergo gurune gitu. Mergo gurune galak. Nah, itu berarti kan paksaan ya. Nah, ini profil ya Bapak Ibu, sekilas saja kita ada 8 dimensi. Profil lulusan tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, harapannya kita paham ya Bapak Ibu, ada
keimanan, ketakwaan, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini skip saja, saya langsung tadi sudah growth mindset nih Bapak Ibu. Ya intinya mari bersama-sama kita bertumbuh, anak kita, anak didik kita juga bertumbuh. Kita di sini belajar bersama-sama dengan putra-putri kita untuk ya tujuan yang sama, visi misi kita. Itu intinya mari bersama-sama kita tumbuhkan PPB. Selanjutnya pembelajaran mendalam, ini yang kedua Bapak Ibu. Nah, disampaikan bahwa mengapa perlu pembelajaran mendalam, karena melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambahkan karakteristik praktik pedagogi. Ada keterlibatan, artinya melibatkan stakeholder dan juga peserta didik. Kemudian berkesadaran bahwa anak-anak itu sadar mereka untuk diajak untuk aktif belajar, bukan objek pasif, tetapi mereka subjek, ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sepertinya sudah disinggung memuliakan, itu sebenarnya yang paling utama di pembelajaran mendalam. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu memuliakan murid-murid kita. Saya seperti yang Bapak Ibu lakukan untuk Ulinuha itu sebagai salah satu bentuk memuliakan, karena memang tidak sampai mungkin dengan materi-materi yang levelnya ya. Kita memuliakannya dengan cara apa? Ya sesuai dengan levelnya si Ulinuha. Itu salah satu bentuknya yang sudah kita lakukan Bapak Ibu guru. Kemudian pengembang budaya belajar. Jadi bagaimana kita melibatkan peserta didik untuk mengembangkan pengalaman belajar. Kemudian pemanfaatan teknologi digital ini tidak lepas dari kehidupan kita, bahwa kita memang bisa menggunakan teknologi untuk baik dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran. Seperti tadi saya menggunakan background yang dulu puisi sih Bapak Ibu, itu mungkin untuk asesmen awal. Bapak Ibu juga bisa atau bisa menggunakan yang lain, monggo. Kemudian juga harapannya anak itu bukan hanya subjek pasif, objek pasif ya, mereka yang melakukan sendiri. Bukan hanya kita yang asik dengan teknologi digital, tapi anak juga dilibatkan. Seperti Bapak Ibu meminta anak membuat video segala macam, itu kan berarti mereka aktif melakukan. Kemudian ada, nah ini nanti juga akan dibahas oleh Bu Eni ya, terkait multi ilmu pengetahuan interdisiplin. Ini yang sebenarnya belum kita lakukan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Kota Inangun. Sudah ada Bu Eni mungkin sudah ya di pelajaran IPS, tapi secara yang lainnya mungkin perlu dicontoh. Makanya nanti Bu Eni akan menyampaikan bagaimana praktek baiknya beliau terkait dengan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Mungkin ya Bapak Ibu ada, hanya saja kita mungkin belum yang secara spesifik memetali ya istilahnya, CP-nya apa, kita duduk bareng, oh ini saya ingin mencapai ini, yuk bareng-bareng ke arah ini dengan kolaborasi antar mapel. Nah itu kita sepertinya belum di level itu, tapi nanti pelan-pelan harapannya. Nah Bapak Ibu, yang tadi seperti yang ada di kuis yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi pembelajaran mendalam apa Pak Azari? Pembelajaran mendalam bareng-bareng bersama siswa, memuliakan, kemudian berkesadaran, memanfaatkan teknologi. Tidak hanya gurunya tapi bareng-bareng bersama siswa. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Pak Azari ini ya, bersama-sama memuliakan dengan teknologi ya. Nah betul ini yang disampaikan. Jadi intinya kita pendekatan yang memuliakan, kemudian dalam prosesnya kita berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi anak tidak tertekan. Kemudian di dalamnya melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Kemudian implementasinya nanti itu ada diawali dengan memahami, ada proses pembelajarannya yaitu diawali dengan memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir adalah merefleksi.
Bapak Ibu. Jadi ini ada lingkarannya, dulu juga sudah ada ketika IHT, Bapak Ibu jelas. Ini bukan hal yang asing lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah lingkaran bagaimana kita memahami pembelajaran mendalam, dimulai dari tujuannya adalah untuk mewujudkan 8 profil lulusan yaitu dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, di mana kita sebagai seorang guru memberikan pengalaman belajar yang dimulai dari memahami, mengaplikasi dan mengajak anak untuk refleksi. Nanti di sini kerangkanya dibungkus dengan adanya lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran baik dengan dalam maupun dengan luar, kemudian praktik pedagogis. Oke, kalau kemitraan ini di B5 kita sudah ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang buat saya juga mau belajar lagi itu kalau antar mapel, yang lintas mapel itu yang sebenarnya kita bisa Bapak Ibu. Nah, karena ternyata sudah dipraktekkan di sekolah-sekolah lain juga ya, sudah ada ini. Itu ya sudah. Nah, ini saya tidak terlalu detail membahas ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Ini kan penjabaran luas dari kemarin yang P5 ditambah 3, yaitu ada kesehatan komunikasi. Ini dimasukkan ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu saya detailkan. Ini terutama terkait dengan prinsip pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam rencana pembelajarannya Bapak Ibu pastikan ada tahapan-tahapan di mana anak diajak untuk melakukan proses berkesadaran. Ya. Ada langkah atau tahapan berkesadaran. Biasanya itu ada di awal Bapak Ibu, kita sudah melakukan ketika pendahuluan. Kita menanyakan kabar anak, kemudian kita memotivasi anak, menanyakan kemudian kebersihan yang ada di kelas, kemudian keinginnya berdoa, jelas jangan lupa berdoa, kemudian pemahaman sebelum-sebelumnya, kemudian keterlibatan peserta didik dalam strategi pembelajaran. Kita ketika kelompok kita melibatkan anak didik, gimana kalian mau yang seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian bermakna Bapak Ibu. Jadi ini ternyata penting juga ketika kita ngasih materi ke anak Bapak Ibu, di awal materi pastikan kita menyampaikan ke anak apa manfaat anak belajar materi kita. Ketika di bahasa Indonesia anak-anak hari ini kita belajar pidato. Nah, kita sampaikan juga tujuan manfaat pidato. Nanti harapannya ketika kita belajar pidato, ketika kalian terjun di masyarakat, kalian bisa ketika kalian jadi perangkat desa, kalian bisa berpidato, memberikan sambutan dengan struktur yang baik dan benar, seperti itu. Jadi betul-betul kita berikan manfaatnya apa, tujuannya apa. Memang bahasa Inggris, ya saya juga kadang-kadang masih nyari juga tujuan anak belajar teks recon, kayak gitu di ChatGPT. Oh ya, itu. Jadi tetap kita mencari tahu ya. Semua materi kita diawali nih Bapak Ibu, tolong ini yang saya dapatkan, nanti kalau salah bisa diralat. Berikan tujuan manfaatnya apa belajar materi kita. Jadi kalau bisa bermakna, biar anak itu tidak ngawang-ngawang. Karena saya sendiri dulu ingat zaman SMA nggak suka pelajaran kimia. Saya rasa ngopo sih atom itu tuh ngopo ini atom nggak tahu wujudnya. Dan ya itu yang akhirnya membuat saya nggak suka kimia dan membuat saya peringkatnya tuh di kelas 10 itu enggak 3 besar ya. Makanya saya memilih IPS karena saya merasa ngopo sih kimia, terutama atom-atom itu, fisika ya. Karena dulu tidak seperti kita ini ya. Kemudian menggembirakan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh pengawas kita, bukan berarti seperti yang ada di video saya dulu ice breaking, tapi menggembirakan dalam artian itu menantang anak didik, rasa ingin tahunya muncul, bisa melalui video, melalui gambar, misalnya gambar satu kondisi. Nah, anak akan muncul itu apa Bu? Nah, apa Ibu? Kayak gitu.
ada rasa kemunculan itu sudah menantang anak, atau kita memberikan suatu pertanyaan. Nah itu berarti sudah mencoba untuk mengumpulkan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menyenangkan sekali lagi bukan hal seperti mungkin kita nyanyi-nyanyi, itu tidak mesti. Kalau itu juga bisa tapi tidak mesti ya. Intinya di sini itu memotivasi anak untuk memunculkan keingintahuan, kemudian juga nanti akhirnya memberikan ruang anak untuk berkreasi sesuai minat dan perkembangannya. Itu ada aha moment kalau istilah di PM ya, tercapainya keberhasilan belajar ketika anak oh gitu toh jebule, oh kayak gitu, nah kayak gini, nah seperti itulah ya, aha moment itu yang seperti itu. Ini pengalaman belajar ya Bapak Ibu, tadi ada 3, nanti di RPP ada, di RPP-nya Bu Yuli sudah lengkap. Saya bisa aja. Sekarang banget ya. Pokoknya nanti ada ya, di RPP-nya Bu Yuli ada proses memahami itu yang bagian mana saja, proses merefleksi itu yang bagian mana aja, yang mengaplikasi yang bagian mana aja, merefleksi yang bagaimana. Intinya Bapak Ibu, kalau yang memahami itu yang terkait dengan kita memberikan pemahaman teori-teorinya, kemudian juga nilai karakter aplikasinya. Ini esensi kalau di matematika mungkin rumus-rumusnya itu memahami. Anak kemudian diskusi, ini menemukan oh ini seperti ini. Baru di aplikasinya itu lebih mendalam lagi, anak praktek, anak melakukan satu kegiatan, diberi kasus, diberi pertanyaan yang anak untuk menguji pemahaman mereka, itu mengaplikasi atau melakukan satu hal untuk berdasarkan dari apa yang sudah mereka pahami. Bisa proyek, kalau di pembelajaran mendalam kan yang lagi hit proyeknya, bisa dengan itu. Kemudian jangan lupa ada yang namanya refleksi. Ini artinya regulasi diri, bahwa dari apa yang anak lakukan itu hasilnya apa untuk diri mereka. Apakah saya di kelompok sudah bekerja? Apa peran saya? Apakah kelompok sudah efektif? Nah, dengan serangkaian pertanyaan boleh, dengan mungkin lesan boleh, dengan tertulis juga boleh. Harapannya yaitu untuk nanti kebaikan ke depannya. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, tidak perlu yang lebih ini lagi terkait dengan memahami. Ini tadi mengaplikasi ya lebih luas, jadi menghubungkan ide, menganalisis, kreativitas, inovatif itu di sini mengaplikasi, dan ini merefleksi. Ini contoh pengalaman PM pada ranah kognitif merefleksi ya. Peserta didik mengaitkan fotosintesis ini kalau IPA dalam konteks yang lebih luas, menyadari perannya. Jadi apa sih ketika dihadapkan dengan dunia yang lebih nyata, ini merefleksi bisa ya, terkait dengan perubahan iklim apa sih kaitannya gitu. Mengaplikasi, peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanam pangan. Kemudian memahami bagaimana proses fotosintesis, jadi teori-teorinya, mereka bisa menjelaskan alurnya. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajarannya itu ada praktek pedagogis. Praktek pedagogis itu pendekatan metode yang kita lakukan. Apakah jadi di awal kita akan melakukan problem based learning, project based learning kayak gitu, atau kita menggunakan based on inquiry, kalau di bahasa Inggris ada genre based approach kayak gitu. Kalau kemudian ada TPR, think, pair, share kayak gitu tuh banyak. Kita sudah belajar itu Bapak Ibu di bangku kuliah, tinggal bagaimana sekarang pengaplikasiannya. Kemudian kedua, kemitraan pembelajaran, nanti lebih lanjut dengan Bu Eni. Tapi yang jelas kita bagaimana membangun komunikasi yang positif dengan mitra kita. Ya, jadi bahwa ternyata belajar itu tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, tapi juga bisa dengan luar, dengan mitra pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran, baik virtual maupun nyata, fisik. Kita bisa mengeksplor, Bapak Ibu misalnya guru bahasa Indonesia sudah biasa ke perpustakaan, itu juga bagian dari lingkungan pembelajaran. Itu kalau dari segi fisik ya. Dari segi atmosfernya, bagaimana kita membangun anak agar fokus di kelas.
agar mereka bisa konsentrasi. Pemanfaatan digital ya Bapak Ibu, monggo saya yakin Bapak Ibu sudah mencoba bahwa hanya dengan WA pun itu sudah memanfaatkan digital kok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu tidak usah yang terlalu yang mungkin baru mencoba awal tuh ini susah ribet. Hal yang sederhana dengan WA, dengan mungkin Google Form itu juga sudah pemanfaatan digital. Anak sharing menggunakan sosial medianya juga itu sudah pemanfaatan digital. Nah, ini Bapak Ibu kita sebagai seorang guru, sebagai aktivator di kelas kita mengaktifkan anak, kemudian kolaborator, pengembang budaya belajar juga, bahwa kita di kelas punya wewenang untuk bagaimana mengajak anak untuk kalian bisa kok untuk melakukan ini, lebih dari ini gitu. Jadi ya itu sebagai motivator juga ya. Itu Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan ya? Sedikit Bapak Ibu sebelum ke Bu Yuli, saya ada hadiah. Ya, sebentar. Ini Bu, Bapak Ibu nanti di dalam kita di RPP kita paling tidak silakan nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Bu Yuli dimensi profil lulusan, bagaimana kita menyebutkan asesmen kita, nanti dibahas lebih detail asesmen dengan Bu Yuli. Kemudian jangan lupa pengalaman belajar Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan, di sini kita tulis memahami dan merefleksi. Di dalamnya itu apa prinsipnya? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Buktinya mana kalau ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan? Oh, menggunakan foto itu menggembirakan. Kemudian berkesadarannya, oh kita anak diajak bertanya, kemudian memberikan umpan balik. Kemudian bermaknanya mana? Oh, fotonya itu terkait liburan anak. Nah, yang saya papang besok misalnya ke Meliwis. Nah, itu kan bermakna banget, anak tahu Meliwis misalnya seperti itu. Itu contohnya gitu Bapak Ibu, memahami. Nah, jadi mungkin nggak semua sintak itu ada tiga-tiganya. Mungkin bisa 2 atau bahkan hanya 1. Monggo Bapak Ibu nanti saya akan share file saya, tapi ini baru akan saya praktekkan besok Bapak Ibu. Mohon doanya mau praktek ke anak-anak ya Bapak Ibu dengan Bu Yuli dan Bu Eni. Ini baru akan praktekkan. Perkara nanti bagus atau tidak nanti akan di komen oleh tim. Nanti baru saya berikan yang kira-kira sudah bagus kayak gitu. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yuli. Mohon maaf sekali sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikomentari nggak bagus banget ya. Pak Asari mau komentar. Saya mau maju mau komentar. Kudune wis tingkat narasumber. WD. Tapi rekomendasikan ya. Waduh, narasumber apa Bu? Siap, dan banyak kali. Beri sambutan yang meriah buat Bu Yuli. Tepuk tangan. Kita harus beri ya. Ya, terima kasih Bu Anissa yang cantik cerita. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini melanjutkan dari Bu Nisa yang disampaikan Bu Nisa, ini berkesinambungan. Maka untuk mukadimah saya ikut Bu Nisa saja, yang Bu Nisa juga ikut dari depan ya. Di sini Oke, di sini tadi saya bicara tentang prinsip asesmen ya, Pak. Prinsip asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, saya tawarkan dulu, ini langsung cepat atau langsung ke RPP atau ke soal. Iya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ini ada sebelum saya lanjut ya,
perlu saya ingatkan kembali, barangkali tadi sudah agak lupa atau bagaimana atau di samping apa ini. Ada rumus untuk mengetahui atau memahami dengan mudah pembelajaran mendalam secara utuh. Karena saya matematika, maka saya harus pakai rumus. Rumusnya adalah 8, 3, 3, 4. Apa itu yang 8? Coba Pak Mus. Ya Pak Mus, ini pemantik dulu. Pak Mus gimana kalau 8 itu? Iya. 8-nya adalah 8 itu kalau nggak salah dimensi. iya, terima kasih. Dimensi Lulusan. dimensi profil ya, dimensi lulusan yang terdiri dari apa saja tadi? Satu. Iya, Bu. Iya, betul. Satu, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pinter, kewarganegaraan ya. Terus, yang ketiga, penalaran kritis. Berikutnya, 4, kreativitas. 5, kolaborasi. Dan yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh yang mau MBG nih masuk ke profil kesehatan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Ya, tepuk tangan bersama untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah yang dimensi ke yang ada 3 ya tadi. Ya jalan. Itu dia lagi. Ayo, Ibu Aini, mohon. Tutup saja. Pak Aiti boleh juga. Iya. Pak Aini-nya kemana ini? Ayo mati semua. Ibu Aini, tolongnya. Oke Mbak. Nah, kita Mbak Wedi. Mbak Wedi itu Ibu Aini ya. Lanjut, boleh sambil di kotak-kotak ini nanti kita lanjut yang ketiga, yaitu 3 prinsip pembelajaran mendalam. Apa saja Bu Wedi? Tadi yang 3 prinsip pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terus selanjutnya lagi yang disampaikan Bu Nisa ada lagi yaitu yang 3 lagi. Tadi kan 8, 3, 3, 4. 3 lagi. Pengalaman pembelajaran mendalam. Apa saja? Memahami. Terus apa lagi? Apa aja? Merefleksi. Terus terakhir merefleksi. Tapi tadi sudah disampaikan Bu Nisa bahwa untuk merefleksi itu tidak hanya nyampe pada buat emoticon, buat ini tidak, tapi harus meregulasi diri. Jadi sampai RTL, tindak lanjut, begitu. Nanti akan kita berikan contoh daripada perencanaan pembelajaran mendalam. Berikutnya lagi yang terakhir, tadi apa? 4 itu adalah kerangka pembelajaran mendalam. Apa saja? Udah enggak? Bisa jalan? Nanti yang keempat, biar membaca saja karena ini pemantik.
Apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan belajar, yang keempat pemanfaatan digital. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak kayak Bu bisa menjelaskan dari banyak sekali, karena tujuan saya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui RPP lagi, perencanaan pembelajaran mendalam, karena keterbatasan waktu ya. Oke, baik, lanjut lagi. Assessment. Nah, tadi saya tujuannya adalah tentang assessment ya. Iya, assessment dalam pembelajaran mendalam adalah assessment for learning. Yang kedua, assessment as learning, dan ketiga, assessment of learning. Mungkin saya Kalau doa itu mati nanti. mungkin satu ya. Kemudian, nah itu fungsinya kita lipas mapel. Jadi guru matematika bekerja sama dengan guru bahasa Inggris tentang penulisan. Oke, karena kita apa ya, PBB ya, PPB, pola pikir bertumbuh. Jadi bukan sebagai kritikan, itu sebagai apa tadi? Tapi sebagai inspirasi, sebagai ancaman, sebagai informasi. Terima kasih ya. Ini sengaja Bu Nisa. Lanjut. Kemudian ini assessment for learning. Assessment ini digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Jadi ini asesmen pelajar ini bukan hanya sekedar mengukur hasil akhir, tidak, tapi ini pada saat proses ya bagi saya. Pada saat proses. Jadi jangan sampai pada saat proses kita tidak ada asesmen. Karena bagi saya pribadi asesmen dalam proses pembelajaran itu adalah wajib. Wajib, tapi ingat tidak untuk mengukur pencapaian atau hasil dari pembelajaran, gitu ya. Hanya proses saja untuk meningkatkan supaya tadi apa bisa bahwa strategi kita sudah benar apa belum, kemudian anak siap apa belum, dan lain-lain. Itu hanya tujuannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah assessment as learning. Assessment as learning, ya. Berfungsi untuk mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif tentang proses belajar mereka sendiri, membantu mereka menyadari bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka belajar? Apakah sudah siap, ataukah sudah mudeng, ataukah masih kurang? Jadi besok Bapak Ibu di dalam perencanaan pembelajaran mendalam kita ternyata masih hampir sama dengan kurikulum 13. Masih ada penilaian antar teman, masih ada penilaian untuk diri sendiri, begitu. Yang dituliskan secara rinci berada di dalam RPP, tidak dilampir-lampiran, tidak seperti itu kemarin. Berikutnya, assessment of learning. Assessment ini digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah satu periode pembelajaran. Tapi harus dipahami bahwa ini berbeda dari asesmen tradisional yang lain. Nah, ini asesmen tradisional itu gimana ya? Coba. Nah, asesmen of learning lebih fokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata, mencakup proyek, portofolio, dan demonstrasi keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satunya adalah asesmen sumatif. Kalau tadi yang dua itu adalah asesmen formatif. Nah ini kita di sekolah kita ini ada kendala bahwa untuk asesmen sumatif, maaf ya saya sebut untuk Mbak Ulin, itu sebaiknya nih, kalau yang kemarin saya dapat ya, sebaiknya di dalam RPP itu dituangkan tujuan yang berbeda. RPP-nya jadi dua, khusus untuk Ulin dan khusus untuk yang lain. Itu seperti itu. Tapi kadang bagaimana ini? Nah, monggo nanti Bapak Ibu semuanya bisa
untuk membuat refleksi diri ya. Bagaimana RPL ini? Bahwa untuk Ananda Ulin ini sebaiknya RPP-nya bagaimana? Apakah tujuannya sama? Kalau matematika mungkin bisa ya tujuan sama. Grid soal diturunkan, boleh. Tapi kalau pelajaran yang lain, Bisa sama. Tapi iya, gridnya ini ya, grid daripada soal boleh diturunkan itu betul. Tapi untuk tujuan tetap nek matematika, saya kemarin konsultasi boleh sama. Yang jelas tujuannya sama, tapi grid soal boleh diturunkan sehingga kita sebenarnya tidak salah Bapak Ibu sudah membuat uli beberapa soal gitu. Misalnya untuk matematika saya mengambil tujuan bahwa murid diharapkan mampu menyelesaikan operasi kurang tambah kali bagi. Nah, sama saya yang lainnya sudah pakai kurung-kurung, ada kurungan banyak, itu tidak. Hanya saya sampaikan maaf ya, bukan saya tidak memuliakan peserta didik atau murid ya, tapi ini memang konteksnya nyata seperti itu. Nah, kalau ulin saya turunkan jadi 10 dikurangi 2, jadinya harusnya berapa jawabannya? 8. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ya itu sekali lagi karena manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang lebih paham ya, lebih dari segalanya. Jadi ulin itu jawabannya 0. Nah, itu hanya pengurangan saja. Belum lagi kalau perkalian, apalagi saya suruh membuat soal cerita yang seperti pada saat TKA ini harus soalnya itu panjang lebar, terdiri dari pilihan ganda, tapi bentuknya sampai 2 meter, layarnya itu sampai di scroll nggak hilang-hilang. Kemudian ada juga pilihan ganda, tapi jawabannya boleh lebih dari 1 jawaban. Apa kira-kira mampu ya? Yang membaca aja nggak bisa. Begitu. Nah, untuk itu jangan kecil hati Bapak Ibu bahwa asesmen yang kita buat sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam, insya Allah ya. Begitu. Oke, lanjut. Dan diharapkan nanti pada assessment of learning ini Bapak Ibu itu soalnya dalam bentuk kontekstual, nyata ya, nyata. Misal kalau saya matematika ya, misalnya Bu Nisa membeli buku 5, jika membeli lagi 10 maka itu secara kontekstual karena Bu Nisa beli buku, anak mudeng. Kalau hanya 5 buku ditambah ini tidak, jadi harus atau menggunakan abstraknya, nyata, bentuk nyata itu boleh gitu. Ya, jadi harus soalnya yang kontekstual. Sehingga kayak tadi Indonesia itu gak suka pelajaran kimia karena atom itu untuk apa? Jangan lupa Bapak Ibu, pada saat kita pembelajaran tujuan diutarakan, kemudian dikasih gambaran bahwa kita mempelajari ini adalah untuk bla 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 gitu. Jadi tidak bingung anak, sehingga timbul motivasi untuk belajar. Nah, itu bermakna. Berikutnya langsung perencanaan pembelajaran saja ya. Kalau itu soal kan insya Allah udah gambaran. Oke, untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini memuat minimal 4 komponen yang harus ada. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini tentunya apa saja yang di dalam identifikasi? Nah, kalau yang punya saya ini, nanti saya share apa ya? Ya, identifikasi itu ada identitas modul, tentunya ada nama Bapak Ibu, kemudian mata pelajarannya apa, fasenya apa, semester berapa, jumlah pertemuan berapa. Kalau ini di Google boleh nggak ya Mbak Merdi? Iya, coba Mbak Merdi. Saya mau buka yang ini. Laptopnya mampu nggak ya? Biasanya langsung deh. Bisa nggak gitu? Nggak. Saya bukan ini ya sekarang. Apa tuh bang? Depan.
Ya, identifikasi tadi ada nama guru. Ini langsung ke perencanaan saja nih Bapak Ibu. Iya. Tentunya ini karena besok Bapak Kepala Sekolah juga harus mensupervisi panjenengan semua. Harus di video juga untuk tugas. Nah, di dalam identifikasi ya bisa ditulisannya ya. Kemudian ada identifikasi peserta didik. Nah, di sini saya kebetulan mengambil materi tentang perbandingan. Di dalamnya saya mengambil perbandingan senilai. Perlu memiliki kesadaran dalam memahami perbandingan senilai, menunjukkan minat tinggi dalam kegiatan berbasis menyelesaikan masalah. Jadi peserta didik itu harus diidentifikasi dulu. Kemudian identifikasi materi pelajaran. Materi ini dirancang untuk membuat model matematika perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam perhitungan berat, waktu, dan jarak. Nah, pada lanjutannya adalah dimensi profil lulusan. Apakah kita boleh ngambil dimensi profil lulusan itu semuanya? Boleh sebenarnya, boleh. Tentu kalau keimanan dan ketakwaan ini kan tentu mesti kita ambil ya. Karena apa? Sebelum pasti selalu berdoa kan? Ya itu harusnya diceklik berdoa seperti itu pasti. Kemudian kewargaan, ya boleh. Kalau aktivis boleh. Kebetulan saya hanya ngambil kreativitas dan kolaborasi serta kemandirian. Kemudian desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran, capaian pembelajaran dituliskan terlebih dahulu. Kalau saya peserta didik dapat membaca, menuliskan dan membandingkan bilangan bulat, bla 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 banyak. Saya mengambil secuil. Ada lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu seperti yang tadi disinggung Bu Nisa bahwa di dalam pembelajaran itu sebenarnya kita boleh inquiry collaboration. Nanti akan disampaikan ke Bu Eni, oleh Bu Eni ya. Jadi saya ambil lintas ilmunya dengan materi apa yang relevan, bahwa di dalam perbandingan senilai yang berbicara tentang jarak, tentang skala, tentang banyak sekali masalahnya. Nah, saya ngambil lintas disiplin ilmunya adalah dengan mata pelajaran IPS. Ini tentunya yang berkaitan dengan konsep jual beli, skala pada peta, dan kalau IPA itu tentang berat, waktu, dan jarak. Iya. Ya Mbak Meli, kalau kelas 7 sampai skala ya? Iya, sama. Saya juga sampai skala. Oke. Tujuan pembelajaran. Karena tadi saya 2 jam, dua kali pertemuan, saya ada 2 tujuan pembelajaran. Apakah boleh lebih dari 1? Boleh. Boleh ya punya saya? Nah, tujuan pembelajaran yang saya harapkan ini nanti bisa menjelaskan konsep rasio. Rasionya apa saja yang dibicarakan di sini? Skala, proporsi, dan laju perubahan, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau kejadian yang kontekstual, yang nyata, yang sehari-hari dapat kita laksanakan, rasakan. Berikutnya, yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Terus ada lagi topik pembelajaran. Topiknya apa saja? Ukuran satuan berat, jarak, dan kecepatan. Nah, praktek pedagogiknya bagaimana? Tadi Bu Nisa sudah menjelaskan bahwa di dalam pembelajaran mendalam perencanaannya ada praktek pedagogik, yaitu tentang strategi atau model yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu saya ambil model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti di sana bagaimana soal-soalnya? Ya berbasis masalah. Kemudian ada lagi metode observasinya, yaitu menggunakan pengamatan. Pada saat kita pembelajaran, kita membawa namanya observasi. Apanya ya boleh saya itu ya. Yang buat observasi itu ada checklist. Iya, checklistnya. Itu nanti diamati setiap anak satu-satu.
pada saat mereka pembelajaran. Kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Jadi pada saat mereka belajar saya amati, kemudian diskusi, baru setelah itu anak melakukan presentasi. Kemitraan, tadi juga ada Bu Lisa, kemitraan pembelajaran. Saya singkat saja ini. Saya kemitraannya adalah guru dan siswa. Harusnya dijelaskan juga bahwa gurunya guru apa, tapi saya secara umum saja ya. Saya menuliskan hanya guru dan siswa. Lingkungan pembelajarannya apa? Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada ruang fisik. Ruang fisik terdiri dari kelas, lingkungan sekolah, dan rumah. Ruang virtual, boleh platform daring untuk berdiskusi dengan teman. Nanti kita kasih atau buat WA, ya, boleh ya, pakai WA nanti biar mereka berdiskusi. Kemudian ada budaya belajar, yaitu kolaborasi, partisipasi, dan kemandirian. Nah, budaya belajar ini kolaborasi, partisipasi, dan kemandirian itu tertuang di dalam pada saat proses pembelajaran. Berikutnya, pemanfaatan digital. Ini perencanaannya adalah link tentang perbandingan senilai. Pelaksanaannya nanti bisa saya ambil video melalui YouTube. Jadi jangan gengsi Bapak Ibu, kita ngambil YouTube-nya orang, kita gunakan untuk pembelajaran nggak apa-apa. Kalau ingin bagus, kita video sendiri, kemudian masukkan dalam YouTube, baru linknya kita sebar. Itu seperti itu boleh. Asesmen yang digunakan, nih tadi namanya sudah diganti, bukan quiz lagi ya, tapi di dalamnya namanya iya. Dan Google Form, saya buatnya Google Form. Terus berikutnya pengalaman belajar, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, dalam kegiatan awal saya ngambil berkesadaran dan menggembirakan. Bagaimana prosesnya? Kok berkesadaran dan menggembirakan, di mana letaknya? Nih, monggo Bapak Ibu bisa membaca sendiri tuh. Kita ngecek kebersihan lingkungan, itu namanya keteraturan suasana kelas ya Mbak Nisa dulu ya. Atau alat kelengkapan belajar, buku dan lain-lain. Jadi sebelum Bapak Ibu memulai pembelajaran, pastikan anak itu sudah siap minimal buku pelajaran di atas meja. Gitu. Kemudian suruh melihat apakah lingkungan belajarmu sudah bersih. Kalau belum, silakan suruh membersihkan terlebih dahulu. Kemudian memberi salam atau doa atau menyapa, mengecek kehadiran, ya. Mengecek kehadiran. Ini pun saya tuliskan di Bapak Ibu guru biar detail. Jadi mengecek ini, guru mengecek kehadiran dan menanyakan kabar peserta didik dengan memanggil peserta didik. Contoh cara menjawab saat dipanggil namanya seperti misalnya Mbak Wardi, saya Bu, seperti itu. Itu saya tuliskan karena ini contoh RPP, okay? Yeah. Sambil mengangkat tangan kanan pada peserta didik. Namanya kita fokus pada perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Terus habis itu guru melakukan ice breaking atau boleh tepuk semangat. Kita perlu ice breaking dulu ya? Oke ya, ice cream, ice breaking. Boleh dicoba Bapak Ibu guru? Ya, yang mau saja ya, boleh? Ya, tepuk semangat. 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 Seperti itu hanya sedikit tapi kadang anak tidak masuk. Yang tadinya ngantuk juga tadi jadi mulai. Kenapa? Tepuk tangannya. Berikutnya, peserta didik diajak untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang, kalau saya rasio dan perbandingan. Kayak seperti tadi saya menggunakan pertanyaan pemantik. Iya. Apa yang untuk mempelajarinya harus
ada rumus 8334. Apa Pak Mus tentang 8 itu? Nah, itu namanya pemantik. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Nisa, tapi saya harus mengingatkan kembali. Oke, berikutnya peserta didik mendengar penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari hari ini. Itu sudah biasa dilakukan ya Bapak Ibu, bahwa di dalam pembelajaran tujuan pembelajaran itu sangat penting dan harus diucapkan. Jangan hanya ditulis tok, tapi harus diucapkan, itu biar kuat. Lanjut. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Ini kalau saya belajar setelah tujuan baru dikasih pertanyaan pemantik. Tentu Bapak Ibu guru juga seperti itu. Nah, kalau ini saya kasih pertanyaan pemantik, misalnya apakah kalian tahu skala pada peta? Bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya? Hubungan apa dengan materi perbandingan senilai? Seperti itu. Kenapa? Karena di dalam materi IPS juga sudah dipelajari. Jadi ada mengingat-ingat saja. Kemudian di dalam kegiatan inti, ini kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, satu, saya mengambil memahami dengan berkesadaran. Peserta didik mengamati video terkait perbandingan senilai. Kita pakai YouTube, linknya ditempel. Besok kalau sudah klik langsung. Oke. Kemudian peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait video perbandingan senilai. Setelah ditayangkan, Bapak Ibu langsung, apa yang kalian amati? Boleh bertanya. Apa yang kalian amati? Apa yang kalian dapat? Tolong utarakan pakai lesan boleh, tertulis juga boleh. Nah, setelah itu baru peserta didik memberikan contoh keterkaitan dengan masalah kehidupan sehari tentang perbandingannya. Biasanya anak kritis ini, Bu, kalau tadi materi perbandingan ini membandingkan ini dengan ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin membeli buku segini, harganya berapa? Kayak gitu, malah balik tanya ke kita. Tapi tidak apa-apa ya Bu, itu sudah termasuk salah satu siswa yang berani untuk mengutarakan ya, kreativitasnya udah muncul. Jadi mereka rasa ingin tahunya timbul. Kemudian mengaplikasi ini saya ngambil bermakna bahwa langkah kedua, peserta didik ini diminta guru untuk membentuk kelompok belajar. Nah, setelah ada pemantik, kemudian mengamati video, maka anak-anak disuruh membuat kelompok belajar. Ya. Di dalam kelompok belajar, boleh yang menentukan Bapak Ibu guru? Boleh tidak? Boleh. Boleh, tapi kadang boleh juga hari tanggal, boleh juga huruf ganjil genap boleh, terserah. Itu monggo Bapak Ibu guru yang bisa. Peserta didik secara kelompok diminta untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya bingung ini, terus terang saya bingung sharing ya. Kalau di dalam pembelajaran mendalam itu menyebut siswa itu murid ya di dalam, tapi ada yang tidak konsekuen dengan peserta didik. Masih ada peserta didik. Nah, ini yang benar murid atau peserta didik ya? Murid ya? Disingkat LMS. Iya, karena pada lembar kerja murid. Iya, memang ganti ya. Ini sengaja ya Bu, biar kita tahu bahwa sekarang itu kita memanggilnya murid, iya, bukan siswa atau peserta didik. RBP diganti RPM. Jadi pakainya murid, besok kita ganti murid gitu ya. Kalau yang sudah punya RBP. Iya, oke, baik. Kemudian ini langkah ketiga itu membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Di dalamnya ini kerjanya bagaimana? Peserta didik secara kelompok membaca permasalahan pada LKPD antara lain tentang harga buku, jarak nanti. Ini sudah. Kemudian peserta didik secara kelompok melakukan penyelidikan tentang perbandingan. Nih, kita belajar matematika dulu ya Bu. Nanti panjenengan membuat yang mata lain. Langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah ini
Nanti di dalamnya apa yang dilakukan oleh murid? Nah, murid ini secara kelompok menyelesaikan hasil perbandingan senilai yang sudah dilakukan. Peserta didik secara kelompok menyajikan hasil prakteknya. Jadi presentasi. Nah, tugas guru bagaimana? Kita feedback dari presentasi anak. Setelah anak presentasi kita feedback ya. Dan hasil kerja yang disajikan atau ditampilkan. Jadi komentari lah. Yang ketiga, refleksi di sini. Refleksi itu bermakna menggembirakan. Langkah yang ini, peserta didik ngapain? Peserta didik menyimak penguatan terkait perbandingan senilai. Jadi pada saat merefleksi, guru ngasih umpan balik, murid mendengarkan, kemudian ngapain? Boleh umpan balik ya, boleh. Bu, kalau begitu jangan kayak gini, gimana ini gini? Iya, kita harus selalu menguatkan mereka, membuat kesimpulan kata Bu Binti tidak, cuman menyatukan pendapat tapi hampir mendekati gitu ya. Nah, ini tugas kita. Nah, setelah itu anak diberi soal evaluasi. Kalau kita mampu menggunakan puisi atau way group tadi, karena apa? Karena itu berat, kata Bu Nisa berat, HP-nya tidak support, memang berat ya. Saya udah nyoba berkali-kali juga HP saya masih lemot, kayaknya harus beli baru ini. Nah, yang paling gampang adalah menggunakan Google Form yang sudah dilakukan ya. Ini pakai Google Form. Baru setelah itu peserta didik dan guru bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran terkait kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, di dalam refleksi mungkin kita perlu jawaban yang cepat. Seret, ini kalian mengerjakannya seperti ini apa tidak? Ditayangkan ya. Bila perlu nilainya dimunculkan. Kenapa? Karena ini bukan asesmen sumatif, tapi asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana kepemahaman mereka, bukan hasilnya ya. Terus berikutnya, kegiatan refleksi ini peserta didik mengisi lembar refleksi dengan bimbingan guru. Jadi lembar refleksinya banyak tuh. Yaitu ada penilaian teman sendiri, penilaian antar teman ya, penilaian diri sendiri, kemudian boleh pakai emoticon, boleh refleksi nanti yang regulasi diri. Jadi nanti Bapak Ibu guru mengasih tugas ke anak untuk PR dilaksanakan di rumah, tapi yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, kalau saya mungkin ini kan perbandingan ya. Kalau mereka naik motor, bisa jadi coba kamu buat perjalanan kalian dari sekolah ke rumah membutuhkan berapa bensin, berapa liter bensin. Itu suruh ngecek, nyari sendiri. Ya Bu, mumet Bu, ya enggak, karena sudah dipelajari tadi kan. Nah, nanti anak suruh menghitung jarak rumah berapa, menghabis kalau 1 liter untuk berapa. Dan sekarang jarak rumahmu sampai sini berapa, jadi butuh berapa liter. Itu disuruh menghitung untuk dikumpulkan. Itu namanya RTM, rencana tindak lanjut. Jadi sampai pada regulasi diri, sehingga bermakna sekali ya. Dan anak mungkin bahagia. Sebab apa? Merasakan sendiri. Oh, berarti kalau saya sampai rumah membutuhkan sekian liter bensin, misal. Kemudian lanjut setelah RTL ya, materi yang untuk selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita juga menyampaikan biar anak-anak bisa belajar di rumah dulu. Berikutnya kegiatan penutup. Penutup ini berkesadaran peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Guru mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Jadi ditawarkan pada anak-anak bahwa untuk pembelajaran pada hari ini apakah sudah menyenangkan? Sudah Bu, belum Bu. Lah baiknya besok pakai apa? Jangan diskusi Bu, tapi kita jalan-jalan. Kemana? Yang hitung apa? Coba bandingkan ruang IT dengan kantin.
luasnya berapa? Seperti itu. Boleh tidak? Boleh, Bu. Iya. Kita di luar boleh. Atau langsung praktek jual beli kayak Bu Eni, langsung ke pasar. Misalnya, kalau harga sekilo berambang sekian, kamu punya uang sekian, dapat berapa kilo? Itu seperti itu namanya langsung. Jadi nanti kita ngasih tahu ke anak, tapi anak juga mengutarakan. Bu, berarti setiap itu seperti itu. Kalau saya ya tidak. Yang membuat itu kan hanya idealnya. Nah, kemudian guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proses belajar. Kalau saya hanya tepuk tangan. Terima kasih, materi pelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Senyum atau apa? Yuk kita tepuk tangan bersama. Dan ini pun sudah selesai. Iya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Jadi nanti begitu ya Bapak Ibu. Asesmen pembelajarannya seperti ini. Ada skor, rumah konsep, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, semuanya diceritakan di sini. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu guru jangan lupa membuat observasi untuk kegiatan belajar. Nanti anak paham apa belum, kolaborasinya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, kemandirian bagaimana, dicatat sambil jalan ini, sambil keliling, sambil jalan. Terus ada lagi asesmen formatif, contohnya setiap pembelajaran ini ya, bagian-bagiannya harus sudah kita tuliskan dulu Bu perencanaannya. Itu kalau saya biar saya tidak bingung. Okay? Jadi ada membandingkan nanti indikatornya bagaimana, tes tekniknya bagaimana, tertulis atau nanti pakai Keyform atau pakai apa itu seperti itu. Ini sudah direncanakan. Kemudian untuk tes akhir juga sama untuk sumatifnya. Jadi sumatifnya pun sampai dengan kunci jawaban atau skor. Itu. Kalau matematika itu beda dengan pembelajaran yang lain ya Bapak Ibu. Kalau matematika itu penilaiannya adalah step by step. Setiap langkah dinilai, tidak dibiarkan. Iya. Hanya anak menuliskan tabel saja sudah dapat nilai 2. Seperti itu bedanya dengan pelajaran yang lain. Jadi upah nulis katanya ya. Tapi kalau saya seperti ini, ya dirinci seperti itu, ya. Kemudian rumus bisa nulis rumus, ada nilainya. Ya. Oke lanjut. Kemudian kriteria penilaiannya seperti ini, ya. Ditambah lagi untuk LKPD-nya. LKPD biasanya seperti ini. Itu kalau saya ya, monggo boleh ditiru. Sudah Bapak Ibu? Iya, baik. Terima kasih untuk asesmennya. Jangan lupa yang berkaitan dengan pembelajarannya yang kontekstual. Oke, cukup sekian dari saya. Ini hanya langsung ke contoh Bu Nisa, maaf ya. Saya tidak menerangkan seperti panjenengan karena sudah ada di depan semua. Jadi saya hanya mempraktekkan. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf banyak kesalahan tutur kata dan kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ditampilkan Ibu Eni dengan materi Inquiry Collaboration. Monggo kepada Bu Eni disilakan. Paling tua saya ngalamin Bapak Ci, kesini lagi dong. Oh, ya.
Maaf. Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga timbang dari ingkang sampun tengajeng. Urut umur ini saya memang yang paling tua, jadi paling belakang nggak apa-apa. Ya, gitu ya Pak ya. Yang penting dilakoni lah nggih. Ini saya kerjaan materi yang terakhir yaitu inquiry kolaboratif. Ya. Nah, itu pengertian ini kira-kiranya inquiry kolaboratif adalah pendekatan reflektif yang berbasis kepada data. Oke, jadi tidak lepas dari yang namanya data untuk berkolaborasi yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk lebih profesional. Nah, kolaborasinya dengan siapa? Yaitu dengan guru lain, mapel lain, dengan pimpinan, kepala sekolah, kepala lab, kepala instansi lain, ya itu boleh, dan yang berkepentingan atau pemangku kebijakan. Misalnya kita dalam pembelajaran itu menemukan kendala-kendala. Nah itu seperti saya mungkin menghitungnya kurang, merasa kurang dan sebagainya. Saya ngajak Bu Yudi untuk menemani dan sebagainya, itu bisa. Ya, jadi inquiry kolaboratif pendekatan reflektif yang berbasis data. Jadi datanya jangan sampai pada hilang data di sini. Artinya antara lain nilai, data nilai, kemudian pengamatannya bagaimana, mungkin ada murid yang kurang, ada murid yang seperti Asep, Reza ya, sorry 7S itu ada Reza, kemudian mungkin yang 7C ada Ulin. Nah itu data-data itu dikumpulkan untuk bahan sebagai untuk refleksi ya, sehingga pembelajarannya nanti akan berjalan dengan baik. Nah ini menurut tokoh Queen, yang dimaksud inquiry kolaboratif adalah proses terstruktur yang memutuskan guru untuk bekerja sama dalam rangka untuk perbaikan pembelajaran. Yang pertama, langkahnya adalah mengidentifikasi tentang tantangan nyata yang ada di kelas. Tantangan nyata yang ada di kelas itu apa? Kita catat, kita tulisi. Misalnya anak selalu ada yang pamit ke belakang terus, ada siswa yang selalu tidur, atau ada anak yang kurang. Nah itu didata. Kemudian juga nilainya bagaimana? Ada nilai yang baik berapa orang, berapa persen ya. Misalnya kalau ini banyak nilai yang pada kurang di materi ini ya. Materi yang lain ini bagus, tapi materi khusus yang tentang hitung-hitung skala mungkin anak kok turun. Nah ini ada apa, bagaimana? Kemudian yang ketiga, menerapkan strategi tersebut sambil melakukan refleksi ya. Jadi yang kedua, setelah ada data kesalahan tadi, kemudian kita mendesain, merencanakan langkahnya itu apa sebaiknya yang dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan perbaikan. Jadi didesain perencanaannya, mungkin apa tujuannya yang perlu dikurangi terlalu banyak, atau mungkin levelnya yang terlalu tinggi. Nah itu direncanakan. Setelah direncanakan, kemudian menerapkan strategi yang kira-kiranya cocok dengan materi itu atau pelajaran tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menyempurnakan. Menyempurnakannya caranya bagaimana? Kerjasama dengan guru lain, misalnya ya dalam hitung-hitung mungkin perlu guru matematika mendampingi, guru geografi. Kemudian mungkin kalau misalnya belajar tentang sumber daya alam ya guru IPA, guru geografi, guru PKN tentang rasa bersyukur dan sebagainya itu dilibatkan. Setelah itu kemudian ini menurut Queen ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. Jadi yang pertama adalah berbasis data. Jadi betul tadi seperti kasus murid kita yaitu Ulin, bahwa data-data dari para guru itu sebagai bukti ya, jangan sampai hilang. Itu seperti itu ya. Nanti untuk dilaporkan pada wali atau orang tua. Kemudian budaya profesionalisme yang terbuka dan reflektif. Jadi kita harus selalu terbuka bahwa pelajaran IPS, olahraga atau mata pelajaran apapun
harus berkolaborasi dengan pelajaran yang lain demi profesionalisme, demi kesempurnaan. Jadi apa yang sudah dirancang tadi pada Bu Yuli, sudah dirancang oleh Bu Nisa, tadi yang materi depan ya, itu ini materi terakhir adalah penyempurnaan. Bagaimana itu biar sempurna, sehingga perlu berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Itu seperti itu. Seperti saya punya kelemahan menghitung-hitung. Ya, bagaimana saya berkolaborasi dengan guru matematika saat mungkin siswa itu membuat bagan yang bagus bagaimana, teknik jatuh bagaimana, saya perlu berkolaborasi dengan guru bahasa. Nah itu seperti itu. Pada waktu saya tentang peta, mungkin perlu dengan seni rupa. Nah itu peta yang benar, peta yang bagus, warnanya seperti apa. Nah itu perlu berkolaborasi. Itu seperti itu. Jadi harus bersifat terbuka dan mau menerima masukan. Nah itu yang penting, mau menerima masukan sehingga menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, terstruktur dan fleksibel. Jadi fleksibel. Kalau ada perubahan-perubahan dalam perjalanan di kelas, oh ini perlu perbaikan. Misalnya asesmennya, asesmennya itu terlalu tinggi pengukurannya, nah itu bisa diperbaiki sambil berjalan. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah prinsip sudah, berikutnya adalah ini masih bersambung. Kemudian pembelajaran, fokus pada pembelajaran dan hasil belajar murid yang benar-benar secara mendalam, bukan hanya diajar saja. Jadi murid itu tidak hanya diberi materi, dijejer-jejer itu, kemudian tidak kita melakukan refleksi, itu tidak. Jadi ada masukan, ada murid yang bertanya, kendala apa itu boleh. Yang kemarin saya mendengar itu anaknya diulang rame baik, terus saya beri ulangan. Nah itu tidak boleh begitu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi ya. Jadi kita apa yang menyebabkan murid itu rame, apa yang menyebabkan murid itu tidak mendengarkan itu apa, sehingga kita analisis, kita resum itu kekurangannya apa. Nah kita perbaiki, berdiskusi dengan guru yang lain. Itu seperti itu. Syukur gurunya itu ikut mendampingi belajar di dalam kelas. Misalnya itu yang sudah pengalamannya Bu Anis, anak yang kekurangan seperti Ulin didampingi dengan guru khusus, guru yang memang ditugasi untuk mendampingi sekolah inklusi sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Jadi guru menerangkan apa, guru yang itu bisa mendampingi. Nah itu menerjemahkan ke anak tersebut. Tapi kalau seperti kita belum punya, ya kita harus yang memang sabar ya mendampingi Ulin. Kalau syukur-syukur besok BK-nya bisa mendampingi saat Bu Anissa mengajar Ulin, guru BK-nya mendampingi Ulin khusus ikut mengajar saat jamnya Bu Anissa, itu akan lebih bagus. Itu seperti itu. Bahannya siap ya. Nah, nilai-nilai inquiry kolaboratif itu antara lain kepercayaan dan menghormati ya dengan tim. Nah, jadi percaya mengisi apa kekurangan kita diisi oleh guru yang lain. Kita harus saling percaya gitu, memberi masukan. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran dalam menghargai pengalaman dan tantangan anggota tim sehingga keberhasilan itu akan memperkecil kegagalan. Nah itu ya, dan tercapai apa yang menjadi tujuannya. Komitmen dan perbaikan yang berkelanjutan, kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Nah itu. Kalau di sini yang sering bekerja sama dengan lain pihak itu Bu Widi. Apapun itu Bu Widi bekerja sama. Misalnya MBG ya kerjasama dengan banyak instansi. Tadi ada Koramil, ada Polsek, itu sudah sering dipraktekkan ya. Nah ini monggo hal semacam itu dikembangkan lagi di pelajaran kita masing-masing. Nah itu seperti itu ya. Ini saya pernah bekerja sama kemarin nyoba dengan Bu Eni untuk berkolaborasi, yaitu melakukan pembelajaran tentang praktek jual beli. Ya, praktek jual belinya itu ke pasar, saya kirim dengan Bu Heni. Nah ini, yang penting ini siklus inquiry kolaboratif itu ada 4. Yang pertama yaitu tentang akses atau mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kita yang ada di dalam kelas. Kemudian kalau sudah mendesain
didesain kira-kira akan dibagaimanakan problem yang ada di kelas itu. Misalnya mungkin terlalu tidak ada menggembirakannya, nah itu ditambah menggembirakannya, ditambah dalam pembelajaran sehingga tidak bosan seperti itu. Kemudian implementasi ya dilaksanakan, jangan hanya nulis RPP-nya bagus tapi pelaksanaannya sama saja. Nah itu juga tidak ada kemajuan. Nah kemudian melakukan pengukuran diukur. Tadinya misalnya sebelum kerjasama dengan Bu Yuli belum bagaimana, setelah kerjasama dengan Bu Yuli tentang skala bagaimana, tambah mudeng, hasilnya setelah ulangan tambah bagus. Nah itu seperti itu yang diharapkan ya, karena kita tidak sempurna, manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga perlu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain atau instansi lain. Itu. Untuk siklusnya nih, siklus ada 4 nih. Assess itu yaitu tadi mengidentifikasi dengan pertanyaan kuncinya ini. Data apa untuk murid tersebut? Nah, data apa yang menjadi kendala murid tersebut? Nah, kemudian apa kekuatan yang dimiliki murid? Jadi tidak hanya kelemahannya, tapi dicari juga kekuatannya yang perlu dikembangkan. Oh, mungkin kayak Udin itu menggambarnya ternyata telaten bagus. Nah, itu yang bagaimana melalui menggambar sehingga dia paham. Nah, itu seperti itu. Jadi dicari kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian apa kebutuhan murid yang perlu ditanggapi atau ditangani? Kebutuhannya apa? Jadi perlu ditingkatkan bagian mananya. Nah, itu perlu dicari. Apa pembelajaran sudah membangun dimensi lulusan atau belum? Nah, itu sudah mencapai dimensi lulusannya atau belum? Apa keimanannya ataukah ya kreatifnya atau kemandiriannya, itu yang ditekankan apa? Nah, itu perlu dicari. Nah, ini gambarnya juga ada kolaborasi dengan wali murid ya, dalam hal pengembangan sekolah itu juga sudah kita lakukan. Sebetulnya kita sudah melakukan inquiry kolaboratif lah. Cuma ini mungkin hanya mengamati saja ya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan. Ini ya tadi ya, siklus yang kedua itu merencanakan pembelajaran dengan guru kolaborasi kita ya. Tentang prinsip belajarnya, pengalaman belajarnya, dimensinya apa, pengalamannya mau dibawa kemana. Nah ini kalau kemarin dipraktekkan pengalamannya biar anak itu tidak membayangkan toh. Pada waktu materi permintaan dan penawaran saya bawa ke pasar memang biar anak menanyakan lulus langsung ya dengan pedagang, ini dijualnya berapa, pembelinya bagaimana, harganya berapa, itu pengalaman langsung. Ini juga pernah berkolaborasi dengan Bu Nisa ya, itu juga sudah dipraktekkan. Kemudian yang ketiga implementasi ya, perlu menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dan juga merefleksi ya, merefleksi nanti setelah dipraktekkan masih kurang, refleksi, dipraktekkan lagi masih kurang, refleksi lagi, diterapkan lagi. Nah itu terus seperti itu, seperti siklusnya. Nah ini saya pernah menunggui Bu Nisa ini di kelas ya, saat mengajar ya, itu kemudian kekurangannya itu juga sudah saya sampaikan, hanya satu kekurangannya misalnya kurang senyum misalnya, atau bagaimana ya mengajarnya itu. Tapi ini sudah 95% sudah bagus lah ya. Kemudian ini yang keempat yaitu pengukuran, refleksi dan perubahan. Nah jadi setelah diukur, setelah dilaksanakan praktek dengan teman, kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Nah, apa di dalam tujuannya, asesmennya, kemudian intinya. Nah itu dilakukan perubahan sehingga mencapai kesempurnaan, tujuannya tercapai. Itu seperti itu. Itu RPP-nya juga dicantumkan nanti seperti tadi yang di Bu Yuli itu pada bagian bekerjasama dengan mata pelajaran yang lain atau kolaborasi ya, lintas mapel. Penerapan inquiry kolaboratif itu untuk
langkah yang lain yaitu membangun dialog yang terbuka. Jadi dibangun dialog yang terbuka, mengintegrasikan dialog terbuka tersebut dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi dan panduan diskusi dengan tim inquiry. Jadi selalu berdiskusi apa hasilnya, apa yang harus dikembangkan, itu selalu dirangkum kembali, kemudian diterapkan di dalam kelas untuk perbaikan. Itu yang model sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran di dalam kelas itu 2 orang, 3 orang, itu biasa saja, tidak usah grogi. Ya, biasa saja ulang, biasa saja gitu ya, ngajar di kelas. Tidak usah merasa grogi, tidak usah merasa takut ataupun bagaimana. Memang sudah saatnya kita terbuka, saatnya kita untuk berkembang untuk kemajuan bersama. Itu seperti itu ya. Jadi kalau bisa itu memang tidak hanya saat disupervisi ditungguinnya. Jadi setiap saat ya, itu kadang hanya kendalanya jamnya bukan. Nah itu seperti itu. Ya monggo dicari waktu yang kira-kiranya bisa untuk bekerja sama kapan, itu seperti itu. Kemarin sudah janjian sama Bu Merdi ya, kita mau kerjasamanya kapan. Nah itu seperti itu kira-kiranya yang saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa. Oh, tetap saya ya. Iya. Oh iya, lupa. Nama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Pertama, saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu di tengah padatnya pekerjaan Bapak Ibu di ruang multimedia ini. Yang kedua, mohon maaf jika dalam menyampaikan ada kekurangan dan mungkin ada sesuatu kesalahan, kami mohon maaf. Kita di sini belajar bersama-sama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk kedepannya untuk murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.